Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Oke, menyambung pelajaran kita di minggu yang lalu, kita akan memasuki pada materi bahan untuk pembuatan karya seni rupa dua dimensi. Kali ini saya akan langsung saja bahan-bahan yang akan kalian gunakan untuk membuat karya. Nah, karya seni dua dimensi ini juga yang nantinya akan kalian gunakan untuk nilai keterampilan. Kalau dulu sih digunakan untuk ujian praktek, tapi untuk kali ini saya tidak tahu apakah ada ujian praktek atau tidak. Yang jelas ada nilai keterampilan. Nah, ini nanti kita akan fleksibelkan. Kalau misalnya ada ujian praktek, maka ini akan menjadi salah satu tugas nilai ujian praktek kalian. Tapi kalau misalkan tidak ada ujian praktek, maka ini menjadi nilai keterampilan kalian. Begitu ya, paham? Yeah. Bahan yang kalian gunakan besoknya kita fleksibel saja. Kita akan menggunakan bahan kertas dulu. Jadi kalau yang di tahun-tahun sebelumnya kita menggunakan ada dua media, yang pertama itu kertas, yang kedua adalah kanvas. Kanvas digunakan untuk apa? Kanvas itu digunakan untuk di ujian praktek kita menggelar pameran. Pamerannya pameran seni rupa tentunya. Dan itu untuk pamerannya bagaimana gambarannya itu bisa kalian saksikan di link yang sudah kemarin saya share di Classroom. Di YouTube juga saya ada di channel saya. Nanti kalian bisa lihat untuk bahan referensi seandainya itu ada pameran. Kalaupun tidak ada, nanti kita bisa sepakati apakah kita akan mengadakan pameran secara online atau biasa disebut dengan pameran virtual. Karena memang keadaan kita saat ini mengharuskan kita untuk tidak bertatap muka, untuk tidak bertemu langsung, dan untuk tidak berkumpul-kumpul. Maka alternatif yang bisa kita ambil adalah dengan melaksanakan pameran virtual. Tapi itu pun nanti kita melihat keadaannya akan seperti apa. Yang untuk saat ini untuk kalian praktek dulu, untuk kalian latihan, pemanasan, belajar dulu. Kita akan menggunakan satu media dulu. Media yang digunakan adalah kertas. Kertas yang digunakan juga bukan sembarang kertas. Jadi mentang-mentang pandemi terus kita mempermudah segalanya dalam artian pakai yang ada di rumah, itu juga membuat kita tidak belajar sebenarnya. Karena apa? Karena kita pasrah aja dengan keadaan tanpa usaha apapun. Nah, yang akan digunakan kertasnya, kalau kalian pakai kertas gambar, kertas buku gambar atau drawing book. Tapi kalau misalkan ini, kalau saya pakainya ini sketchbook namanya. Dan dengan ukuran, silahkan kalian ambil ukurannya adalah A3. A3 itu buku gambar yang besar. Jadi kalian bisa pakai yang ukuran A3 buku gambar. Kalau tidak salah harganya mungkin sekitar 6 ribuan kalau buku gambar. Kalau sketchbook ini isinya banyak. Saya beli di Pantes ini. Ini beli di Pantes. Harganya kalau tidak salah, kalau yang sketchbook yang isi banyak ini ada 100 lembar kalau nggak salah. Ini harganya sekitar 40-an ribu. Tapi kalau misalkan yang buku gambar itu, drawing itu mungkin sekitar 6.000, 6.500 ya, segituan lah ya. Yang kan kalian gunakan seukuran ini A3. Jadi bukan ukuran kertas HVS yang biasanya untuk menulis, tidak. Kenapa? Karena dengan ukuran segini harapannya adalah kalian bisa dengan leluasa mengekspresikan apa yang ingin kalian buat, gitu ya. Lalu yang kedua yang dibutuhkan atau diperlukan adalah ini, pensil. Ukurannya berapa? Bebas. Jadi ukurannya kalau ini saya yakin sih kayaknya semua harusnya punya ya. Semua punya pensil. Ini saya pakai 2B, aduh nggak kelihatan deh. Begini ya, kayak
kayak itu ya. Ini pensil yang nanti digunakan untuk membuat sketsa atau gambar awal. Terus kalian siapkan juga penggaris. Penggarisnya satu aja karena saya punya dua dan ini saya masukkan ke dalam tempat. Ini penggaris yang bisa digunakan untuk membuat garis tepi. Kenapa harus pakai garis tepi? Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman garis tepi itu untuk merapihkan, lebih merapihkan hasil dari gambar kalian. Nanti cara-caranya akan saya bagi tahu. Terus ada lagi ini, menghapus. Penghapus ini digunakan untuk merevisi gambar yang ingin kalian buat kalau tidak sesuai dengan keinginan kalian. Tetapi alat ini silahkan digunakan seminimal mungkin. Jadi kalau tidak terpaksa sekali ya tidak usah digunakan. Kenapa? Karena kalau ini sering digunakan, maka hasil gambar kalian itu akan cenderung kotor. Terus ada lagi ini spidol kecil hitam, mereknya bebas terserah kalian, pokoknya ini ya yang jelas kalian pasti sudah tahu alat ini spidol ini nanti digunakan untuk menebalkan hasil gambar kalian untuk memberi kesan lebih tegas. Lalu tambahannya ini pun kalau kalian perlukan saja, kalau tidak diperlukan tidak usah dipakai, tidak apa-apa. Ada spidol yang besar, permanen boleh, tidak permanen boleh, tidak berpengaruh pada hasil. Ini spidol besar. Harus pakai semua enggak? Enggak. Tidak harus semua dipakai. Ini pun tidak wajib. Jadi ketika kalian ingin mempertegas gambar kalian lebih tegas lagi, maka kalian bisa gunakan bantuan dengan alat ini. Tapi kalau misalkan kalian rasa kayaknya nggak perlu deh, ya nggak apa-apa, nggak pakai. Tetapi nanti kita lihat ketika karya kalian difoto, karya kalian nanti difoto dan dikirimkan, akan ada perbedaan dari segi ketegasan atau ketampakan antara pensil spidol kecil dengan spidol besar. Terus ada lagi nggak bahan yang lain yang bisa digunakan? Ada, banyak. Kalian bisa gunakan cat yang digunakan bisa cat air, bisa cat akrilik dan lain sebagainya. Itu bebas eksplorasi dari kalian mau membuat yang mana. Cuman kalau saya boleh kasih saran untuk mencoba itu, silahkan kalian coba di kertas lain dulu. Misalnya nih kalian menggambar dari hasil pensil tadi, coretan pensil, kalian lihat kalau misalkan kalian sudah puas, oh oke nih, terus kalian tebalkan nih pakai spidol yang kecil tadi. Setelah sip nih, sudah siap. Terus kalian mau mencoba antara pakai spidol besar atau cat air atau cat akrilik dan lain sebagainya, saya sarankan silahkan kalian membuat gambar lain di kertas lain. Kenapa? Supaya ketika kalian mendapati hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kalian, itu tidak merusak gambar yang sudah tadi kalian buat, yang sudah oke, sudah fix dan lain sebagainya. Itu ya, paham? Oke, nantinya saya akan memberi langkah-langkah atau apa sih yang akan kalian buat. Tuh, ini saya sudah membuat beberapa contoh sebenarnya. Ini hanya contoh karena buku gambar saya yang saya sudah gambari sudah penuh, itu ada di sekolah, dan sekarang saya sedang WFH karena bergantian, Bapak Ibu guru itu WFH. Tetapi walaupun WFH itu kami tetap mengajar. Nah, ini salah satu contoh dari gambar
gambar yang saya buat. Kalau ini saya menggunakan bantuannya dengan sketsa pensil dan ditebalkan dengan spidol kecil. Terus yang pinggirnya ini saya pakai bantuan spidol besar. Kenapa? Karena kalau pakai spidol kecil itu akan berkali-kali sapuannya. Kalau spidol besar itu hanya 1-2 kali saja sudah mencukupi kalau menurut saya. Nah, ini salah satu contoh saja. Jadi nanti gambarnya apa sih Bu? Gambarnya itu sebenarnya bebas, terserah kalian. Tetapi tetap dengan tema yang sudah saya tentukan. Kenapa harus ada tema? Supaya nanti gambarnya tidak lari kemana-mana. Tetap ada di satu koridor yang sama, yaitu dengan tema yang sama yang sudah saya tentukan. Tema yang mudah yang bisa kita ambil adalah flora dan fauna. Nah, untuk tugas yang pertama, silahkan kalian membuat, kita ambil fauna dulu saja ya. Kita ambil fauna saja dulu. Kalian boleh ambil fauna, salah satu fauna. Kok fauna ya? Kalau fauna, flora aja deh ya, flora lebih mudah. Karena saya yakin di sekitar rumah kalian banyak jenis flora. Kalian bisa ambil 1 daun. Ini tugasnya, diperhatikan. Kalian ambil 1 daun untuk digambar. Bukan artian diambil dipetik, tetapi kalian amati di situ. Nah, dari daun itu kalian boleh lihat, misalnya daunnya daun pisang, boleh pakai daun singkong, boleh pakai daun apapun yang ada di rumah kalian, daun cabai, atau mungkin daun seperti yang di belakang saya ini. Saya punya ini pohon bidara dan ada apa itu ya, bangle atau apa. Nah, ini kalian amati daun ini. Terus kalian buat sketsa. Sketsa itu gambar yang menggunakan pensil yang digunakan itu yang tadi sudah saya sampaikan. Terus kalian gambar daun itu, daun saja dulu ya, yang mudah. Kita seragamkan semuanya, tugasnya adalah menggambar daun. Nah, kalian benar-benar amati, jadi jangan difoto, tapi kalian amati benar-benar gambarnya ini, daunnya ini. Terus yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, silahkan nanti kalian boleh beri garis tepi. Garis tepinya segimana Bu? Garis tepinya bebas, terserah kalian mau ukurannya segimanapun juga boleh. Misalnya untuk lebih mudahnya ya, ini kan penggaris. Kalian mau pakai yang ini, yang dari ujung ini angka sampai ujung sini itu boleh. Atau sini boleh. Atau kalau misalnya kalian, wah Bu, takutnya nanti terlalu besar gambarnya dan sebagainya, silahkan kalian bisa pakai misalnya ini satu penggaris ini dipenuhkan ini. Nah, untuk belajar silahkan boleh digaris tepi dulu. Supaya apa? Supaya memberi space atau ruang untuk lebih rapih saja dari gambar kalian. Nah, kalau sudah ternyata di buku gambar saya menemukan ini anak saya yang menggambar. Saya baru tahu ini Naruto. Nah, nanti untuk menggambar kalian silahkan amati satu objek, yaitu daun. Daunnya bebas, jenisnya bebas, letaknya bebas. Terus kalian perhatikan ini besarnya buku gambar atau kertas gambar itu segini. Yang harus diperhatikan, silahkan kalian menggambar itu disesuaikan dengan besarnya kertas gambar ini. Jangan sampai kertas gambarnya segini, terus kalian gambarnya hanya segini saja. Nah, untuk komposisi proporsi ini tidak masuk. Nah, di sini kemarin sudah ada ya unsur-unsur seni rupa. Ada unsurnya apa saja. Nah, di situ bisa dilihat. Ini kalian sesuaikan. Kalian mau menggambar berapa daun sih? Misalnya 1 daun. 1 daun silahkan kalian posisikan buku gambar
itu bebas, mau memposisikannya secara portrait boleh atau landscape juga boleh, itu terserah kalian, bebas. Saya membebaskan, jadi kalian mau membuat ininya mau seperti apa bentuknya boleh saja. Terus kalian sesuaikan antara lebar atau space dari kertas gambar kalian ini. Jadi silahkan, misalnya membuat satu daun, kalian posisinya misalnya begini. Oke, tidak apa-apa. Tapi kalian perhatian space-nya di sini. Gambar satu daun yang menggunakan atau memanfaatkan luas dari kertas ini. Atau gambar 2 daun boleh Bu, boleh. Tetapi dengan jenis yang sama ya, jadi tidak berbeda jenis. Misalnya yang mau buat 2 daun, yang satu daun pisang, yang satu daun rambutan misalnya. Itu kita latihan dari satu jenis dulu deh. Ini dalam tahap latihan ya. Nanti kalian gambar, kalian sesuaikan besarnya dari luas bidang yang akan kalian gambar ini. Yang tentunya sudah diambil garis tepi tadi ya. Terus kalian sketsa dulu, kalian buat dulu sketsanya menggunakan pensil. Terus kalau misalkan mau ditebalkan pakai spidol yang kecil boleh. Nah, tapi karena ini waktunya hanya 2 jam ya, 2 jam itu 1 jamnya kan terhitung 25 menit, jadi hanya 50 menit. Jadi kalian tugasnya hanya membuat sketsa dulu, sketsa menggunakan pensil. Setelah nanti sketsa membuat pensil selesai, kalian beri nama jelas menggunakan pensil atau spidol di bawah gambar. Jadi pakai kertas sendiri, nanti nggak usah ditempelkan, ditumpuk saja. Terus kalian foto, kalian kirimkan ke GCR di hari itu juga. Jadi kalian kirimkan di hari ini juga pengumpulan tugasnya. Kalau ada yang belum paham, silahkan kalian boleh tanyakan ke saya, jangan tanyakan ke teman kalian, begitu ya. Oke, terima kasih. Itu tadi paparan dari saya. Semoga video saya sekitar 18 menit. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tentang tugas hari ini itu dapat kalian pahami dengan baik, dapat kalian cerna, dan dapat kalian laksanakan. Begitu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Jaga kesehatan, jaga jarak, jaga diri, jaga hati. Sampai jumpa.